Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di ibadah Minggu Jem Yunlong. Dan kita langsung saja berdoa untuk membuka ibadah kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul di hari Minggu ini bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Sebagian dari kami beribadah bersama-sama di Yunlong, sebagian juga beribadah melalui live broadcast Tuhan. Untuk itu kami berdoa biar kiranya Engkau beracara di tengah ibadah kami yang jauh daripada sempurna ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya Tuhan. Kami rindu untuk belajar lebih lagi mengenai kebenaran firman-Mu dan setiap pengajaran-pengajaran yang mana dapat menumbuhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami seluruhnya dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, minggu ini adalah minggu pertama dan kita melakukan perjamuan kudus ya saudara-saudara. Dan untuk itu saya sengaja mengambil tema perjamuan kudus. Dan beberapa waktu ke depan ini kita akan mengambil tema-tema yang selaras dengan pengajaran yang kita imani di dalam gereja kita. Ya, seperti kita semua ketahui, gereja GEM adalah bagian dari gereja sidang jemaat Allah. Jadi kita mengikuti tata cara ibadah gereja sidang jemaat Allah ya. Baik itu secara Indonesia, GSJ, atau secara dunia atau disebut Assemblies of God. Kita akan mulai masuk ke dalam tema baptisan air minggu depan, beberapa minggu ke depan. Ya puji Tuhan ada teman kita yang di Makau yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Jadi saya memakai momen ini untuk membahas lebih lanjut lagi tentang pengajaran di dalam gereja sidang jemaat Allah atau Assemblies of God terkait hal baptisan air. Nanti ke depannya setelah itu kita juga akan membahas baptisan Roh Kudus, lalu tentunya juga beberapa hal yang berhubungan dengan doktrin dan pengajaran daripada gereja sidang jemaat Allah atau GSJ yang lainnya atau Assemblies of God ya. Karena ini penting untuk saya dan saudara dibangun di dalam gereja di mana Tuhan menempatkan kita ya. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi kalau kita ditempatkan di GSJ atau Assemblies of God, artinya Tuhan tahu ini yang terbaik untuk saya dan saudara. Jadi kita ikuti sesuai dengan tata cara ibadah, juga doktrin dan pengajaran yang Tuhan memang sudah nyatakan di tengah-tengah gereja kita ya, sesuai dengan interpretasi yang kita terima oleh karena karunia Roh Kudus tersebut ya. Amin. Haleluya. Jadi langsung saja saudara, hari ini kita belajar mengenai perjamuan kudus ya. Seberapa signifikan perjamuan kudus dan kenapa itu penting, apa artinya dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan bahas di siang hari ini ya. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ke-26. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Oke, saya undang saudara-saudara kalau sudah mendapatkannya silakan bangkit berdiri dan kita bacakan ayat 23 sampai 26 secara bersamaan. Oke. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 sudah siap ya semuanya? 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, 23. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ayat yang kau berikan hari ini, mengingatkan kami akan pentingnya perjamuan kudus di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Untuk itu kami rindu belajar lebih lagi mengenai perjamuan kudus ini. Berbicaralah Tuhan di siang hari ini kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tolong kami untuk fokus kepada Engkau saja dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya Engkau sendiri yang melayani setiap kami di siang hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Oke, jadi saudara-saudara sudah hafal ya ayat yang tadi baru kita bacakan. Ya, biasanya setiap minggu pertama kita akan lakukan ini ya, dan kita akan baca bersama-sama ya. Kita dengarkan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama ya. Tapi seringkali permasalahannya adalah karena itu terus dilakukan setiap minggu pertama, seminggu sekali gitu ya, sebulan sekali. Seringkali kita anak-anak Tuhan juga menjadikannya itu sebagai sebuah rutinitas saja, sebagai sebuah kebiasaan saja, yang mana sebenarnya perjamuan kudus ini sesuatu yang sakral sekali ya. Ini adalah sebuah sakramen yang penting di dalam gereja kita ya, bahkan di rata-rata gereja. Masing-masing gereja memiliki tata cara gerejanya masing-masing. Ada yang melakukan setiap minggu ya. Bahkan firman Tuhan mengingatkan lakukan ini setiap kali bertemu ya. Artinya ya nggak salah sih kalau mau lakukan setiap kali bertemu, setiap kali ibadah gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi masing-masing gereja menyesuaikan dengan karunia-nya masing-masing, panggilannya dan kapasitasnya masing-masing ya. Ada yang melakukan sebulan sekali ya, ada yang melakukan sebulan sekali lalu ditambah dengan setiap momen-momen penting ya, seperti tentunya Jumat Agung, Paskah, bahkan Natal, Tahun Baru, akhir tahun dan lain sebagainya. Ada juga yang melakukan bahkan setiap perkumpulan home group saja juga dilakukan ya. Tidak masalah sebenarnya ya. Ya, yang penting kita pertama-tama tidak boleh menjadikan unsur-unsur ini sebagai sebuah berhala. Kita akan pelajari lebih lagi tentunya. Jadi kita langsung saja ya ke bagian yang pertama yang kita mau pelajari tentang perjamuan kudus. Apakah itu perjamuan kudus ya? Apakah itu perjamuan kudus ya? Ya, perjamuan kudus ini ya dilakukan sebagai sebuah perayaan. Perayaan akan apa? Ya, yang pertama perayaan bahwa Yesus telah mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Ya, puji Tuhan, Yesus tidak cuma sampai mati, tapi Tuhan bangkit kembali di hari yang ketiga dan hidup sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi ini adalah perayaan daripada janji Allah kepada saya dan saudara ya, melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang tadinya manusia sudah jatuh dalam dosa dan terpisahkan oleh kasih karunia Allah, kita dipersatukan kembali. Jadi ini adalah perayaan dari sebuah kemenangan, yaitu kemenangan Tuhan Yesus atas maut, yang juga memberikan kemenangan tersebut kepada saya dan saudara. Jadi sudah pasti patut dirayakan saudara-saudara. Itulah sebab firman Tuhan juga mengingatkan kepada saya dan saudara, ya, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, akan karunia yang dilakukan oleh Yesus Kristus tersebut ya. Ayat 25 tadi dari 1 Korintus 11 ya. Ini yang pertama. Jadi perjamuan kudus itu adalah sebuah perayaan untuk mengingat akan pengorbanan Kristus Yesus. Ya, pengorbanan yang akhirnya tentunya membawa kepada kemenangan ya. Jadi Yesus telah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Yang kedua, perayaan akan Yesus akan datang kembali. Jadi yang pertama tadi, perjamuan kudus adalah perayaan untuk kita mengingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali untuk saya dan saudara. Yang kedua, perjamuan kudus adalah perayaan akan kedatangan Yesus kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Jadi kita semua tahu Yesus telah naik ke surga dan dia akan kembali lagi untuk menjemput saya dan saudara, untuk kemudian kita semua hidup bersama-sama ya di kerajaan Allah. Nah, ini juga patut untuk dirayakan saudara-saudara. Oke. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah sebuah perayaan yang mengingatkan saya dan saudara sebagai sebuah bagian daripada tubuh Kristus. Itulah sebabnya saya bilang ya silahkan masing-masing gereja punya stylenya masing-masing ya. Tapi pada kenyataannya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mau style kita berbedakah, selama kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit di hari yang ketiga dan dia hidup sampai hari ini dan akan datang kembali, maka kita telah menjadi bagian daripada tubuh Kristus atau gereja Tuhan atau eklesia. Ya, jadi bukan masalah organisasi lagi ya.
Saudara mungkin bisa datang dari GSJA atau mungkin dari gereja sinode atau denominasi yang lain, atau bahkan saudara bisa datang dari gereja non-denominasi ya, selama gereja tersebut percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dan percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dari yang ketiga dan dia akan datang kembali, maka kita telah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan ini sesuatu yang besar saudara-saudara ya. Bayangkan kita GSJA saja ya merupakan gerakan gereja Pentakosta terbesar di dunia saudara-saudara ya. Nanti kita akan bahas lebih lagi tentunya, seperti saya katakan tadi, ke depan kita akan bahas juga lebih banyak tentang gereja kita supaya kita benar-benar berakar lebih lagi di dalam gereja di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara ya. Tapi hari ini kita fokus kepada perjamuan kudus. Jadi GSJA adalah gereja Pentakosta terbesar di dunia. Ini aja sudah sesuatu yang luar biasa buat saya dan saudara, dan artinya kita mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri. Kita ini keluarga besar GSJA ya. Saya ingat, saya kemanapun pergi, saya tinggal cari kontaknya Assemblies of God di negara tersebut, dan saya langsung disapa, kadang-kadang diajak jalan-jalan dan lain sebagainya ya. Artinya mereka sangat merangkul sekali saat mengetahui bahwa kita sesama keluarga GSJ atau Assemblies of God. Bukan cuman itu, kadang saya sampai ke satu tempat nggak ada Assemblies of God, nggak masalah, saya coba cari gereja setempat saudara-saudara. Dan sama halnya pada saat kita mengetahui bahwa oh ini saudara seiman ya, kita merupakan bagian keluarga kerajaan Allah, dan ini patut dirayakan. Ini semua terjadi karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara yang ditunjukkan lewat pengorbanannya di kayu salib, yang mana kita rayakan melalui perjamuan kudus ya. Jadi jelas ya, itulah sebabnya kita merayakan kebaikan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Dan itulah sebabnya perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita bergereja, bahkan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama tadi dikatakan karena Tuhan sendiri yang mengatakannya agar kita melakukan sebagai peringatan akan Dia. Kedua, ini juga untuk kita menjadi satu bagian daripada keluarga kerajaan Allah tersebut saudara-saudara ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Apa itu perjamuan kudus? Ya, perjamuan kudus adalah perayaan untuk kita mengingat bahwa pertama Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk saya dan saudara menerima kemenangan. Kedua, perjamuan kudus adalah perayaan untuk mengingat bahwa Yesus akan datang kembali memenuhi janjinya menjemput saya dan saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah sebuah perayaan untuk mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita tidak sendirian, kita merupakan bagian dari keluarga kerajaan Allah yang begitu besar, saudara-saudara, merupakan bagian dari tubuh Kristus atau eklesia atau gereja Tuhan di seluruh penjuru dunia ya, dan kita berhak untuk memiliki fellowship satu dengan yang lain atau berhubungan. Oke? Dan ini ditandai dengan apa? Ya, sesuai dengan pengajaran yang tadi kita sudah baca di 1 Korintus tersebut ya. Pada saat kita merayakan perjamuan kudus, maka kita mengambil elemen roti dan elemen anggur ya, yang melambangkan, roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus ya. Saudara boleh baca kembali tadi ayat yang kita sudah baca ya. Ini bukan dari gereja yang menentukan, ini dari Tuhan Yesus sendiri. Dia melakukan ya di malam sebelum dia diserahkan ya, dia melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Dan dia mengambil roti sebagai perlambangan daripada tubuhnya yang akan dikorbankan, disalibkan. Lalu dia mengambil anggur sebagai perlambangan daripada darahnya yang dicurahkan di kayu salib tersebut. Oke? Ini merupakan sebuah lambang, oke, merupakan sebuah simbol ya. Dan simbol itu sangat penting karena simbol itu mewakili atau berdiri untuk sesuatu hal lain ya. Ya, contohnya pada saat kita memakai salib, tanda salib ini melambangkan bahwa kita pengikut Kristus atau orang Kristen ya. Ini lambang. Jadi maka saya selalu tegaskan juga, jangan memberhalakan salib, saudara-saudara ya. Tuhan nggak ada di salib, bahkan Tuhan sudah tidak disalib lagi. Tuhan sudah bangkit, saudara, sudah dilepaskan dari salib dan sudah mengalahkan maut dan sudah bangkit ya. Tapi nggak ada salahnya memiliki lambang-lambang ya. Jadi salib itu melambangkan kita adalah orang Kristen. Nah, begitu pula dengan perjamuan kudus dilambangkan dengan roti dan anggur ya. Nah, untuk itu
Saudara perlu mengetahuinya makanya supaya bisa menjelaskan kepada orang-orang karena rancu ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang nggak mengerti Kristen dan menghakimi kita, mengatakan apa itu makan tubuh apa itu seperti apa bodoh. Buat saya bodoh ya, komen seperti ini dari orang yang mengeluarkan komen mengatakan oh itu makan apa namanya darah, lalu makan daging itu kanibal apalah, vampire. Ya, ini benar-benar pernah keluar dari mulut beberapa orang, saudara-saudara ya. Ya, dan buat saya langsung ngomong to the point, ini bodoh. Pertama, karena kamu nggak ngerti ajaran iman kami, jadi nggak usah bikin komen yang aneh-aneh ya. Apalagi kita orang Indonesia, kita sudah tahu agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku ya. Jadi jangan bikin komen yang aneh-aneh terkait agama orang lain. Kalau saya mau, sebenarnya saya bisa mempermasalahkan kamu berkata demikian mengenai perjamuan kudus kami ya. Jadi saudara bisa katakan seperti itu. Karena ini juga termasuk sebagai penistaan agama gitu loh. Kami tidak makan daging manusia, tidak minum darah beneran kok gitu ya. Tapi karena orang kadang-kadang terkecoh ya, kita juga mengerti, makanya kita nggak main asal wah penistaan agama, nggak usah seperti itu. Kita pengikut Yesus adalah pengikut kasih ya, karena kita pun ada di sini karena kasih karunia saudara-saudara. Jadi kita jelaskan ya, maksud daripada tubuh Kristus ini perlambangan. Kita pakai roti melambangkan tubuh Kristus, lalu kita pakai anggur melambangkan darah Kristus. Seperti itu saudara-saudara ya. Nah, kita sekarang bahas lebih lanjut lagi mengenai tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus dari 1 Korintus 11 ayat 24 dikatakan inilah tubuhku ya. Dan diakhiri dengan lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Jadi malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus beserta dengan murid-muridnya merayakan Paskah ya. Paskah ini adalah sebuah perayaan yang sangat besar ya di kalangan orang-orang Yahudi ya, baik zaman dulu sampai sekarang juga ya. Tentunya sekarang kita juga merayakannya ya, umat Kristiani juga merayakannya. Yesus mengerti benar, mengetahui bahwa dia sebentar lagi akan mati ya, sebagai pengorbanan untuk umat manusia. Jadi Yesus memberikan kepada murid-muridnya sebuah sesuatu yang dapat dilihat secara nyata ya, yaitu dalam bentuk perayaan. Supaya apa? Supaya mereka dapat selalu mengingatnya ya, apa yang Yesus hari berikutnya akan lakukan untuk mereka semua. Ya tentu sampai ke hari ini untuk saya dan saudara, apa yang Yesus telah lakukan untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya perlu sesuatu yang visible atau dapat dilihat saudara-saudara ya. Visualnya tuh kelihatan gitu loh. Nah, di banyak kalangan masyarakat ya, pada umumnya roti ini merupakan sebuah kebutuhan hidup ya. Ini adalah makanan pokok di negara-negara barat bahkan, dan di zaman dahulu ya, roti ini merupakan makanan pokok di budaya bangsa Yahudi juga saudara-saudara. Roti itu kalau buat orang Indonesia seperti nasi saudara-saudara. Jadi makanan memang yang benar pokok gitu, atau untuk orang Madura itu jagung ya kalau nggak salah ya. Orang Papua sama Ambon sagu ya, papeda itu kan ya. Jadi ini memang makanan utama saudara-saudara. Nah, jadi pada saat Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti ya, di Yohanes 6 ayat 48 ya, dan 51, pada saat dia mengatakan dia adalah roti, roti kehidupan ya, dia sedang mengatakan bahwa dia adalah pusat dari kehidupan ya. Jadi dia berbicara menggunakan roti sebagai perlambangan sebuah kehidupan. Nah, jadi pada saat tubuh Yesus dihancurkan di kayu salib ya oleh kematian, maka keselamatan pun akhirnya dijadikan tersedia untuk setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempercayai Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua. Itulah sebabnya roti melambangkan Yesus, yaitu melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan untuk umat manusia. Amin. Lalu kita bahas juga lebih lanjut tentang darahnya ya.
1 Korintus 11 ayat 25 sekali lagi supaya saudara bisa menjelaskan kepada teman-teman di luar sana terus terkhusus yang nggak ngerti ajaran Kristus Yesus Tuhan kita, tapi terus mungkin menerka-nerka karena dengernya sedikit serem gitu ya, tubuh dan darah gitu ya. Nah, ini yang darah ya. 1 Korintus 11 ayat 25 mengatakan bahwa ini adalah darahku menjadi perlambangan perjanjian yang baru gitu ya. Dan lakukan ini, minum ini sebagai peringatan akan aku ya. Anggur melambangkan darah Kristus, darah Yesus. Karena darah dia dicurahkan di kayu salib, kita pun dibersihkan dari segala ketidakbenaran dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Pada saat kita mengambil anggur tersebut dengan tindakan penuh iman, mengenali dan mengakui bahwa Allah telah membenarkan kita melalui Kristus Yesus. Ya, jadi kita pada saat mengambil anggur itu sebenarnya sebuah tindakan iman ya. Jadi pada saat mengambil anggur itu kita mengimani bahwa ini perlambangan darah Yesus. Jadi kita melakukannya sebagai tindakan penuh iman yang mengakui bahwa Tuhan telah membenarkan saya di hadapan Kristus dengan melalui Yesus Kristus. Jadi Tuhan telah menghapus dosa-dosa saya melalui Yesus Kristus. Nah, oleh karena pengorbanan Kristus ini, makanya saya dan saudara bisa memiliki kembali hubungan dengan Allah. Nah, itulah sebabnya setiap kita berdoa selalu kita akhiri dengan di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena memang oleh karena Yesus Kristus dan pengorbanannya lah saya dan saudara yang tadinya sudah jatuh di dalam dosa, manusia menurunkan dosa yang dilakukan oleh Adam, seharusnya jembatan antara Allah dengan manusia itu sudah terpotong. Jembatan tersebut kembali dibangun oleh karena salib Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, inilah yang merupakan perjanjian yang baru antara Allah dengan saya dan saudara ya, yang dimateraikan oleh Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara. Amin. Nah, jadi lebih lanjut lagi tentang roti dan anggur. Apakah artinya roti dan anggur itu kalau kita sudah imani bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus, mereka benar-benar berubah menjadi tubuh Kristus dan berubah menjadi darah Kristus? Nah, ini harus juga kita mengerti dan dapat menjelaskannya kepada teman-teman. Karena kalau nggak, yang ngalor ngidul di luar sana, ya, kita nggak usah, sekali lagi, nggak usah pakai, tuntut sana, tuntut sini, penistaan agama, segala macam, nggak usah. Ya, kita anak Tuhan, kita memang terpanggil untuk berdiri teguh di atas iman kita. Dan kita jelaskan pengajaran apa yang sudah diajarkan kepada saya dan saudara. Jadi, bukan seperti itu, teman, katakan ya. Bukan berarti kalau kita imani itu darah dan tubuh Kristus itu tiba-tiba roti berubah menjadi tubuh dan anggur berubah menjadi darah. Tidak ya. Sekali lagi tadi sudah kita katakan, sekali lagi ya, perjamuan kudus ini adalah simbolik. Artinya sebuah perlambangan ya. Yesus itu berdiri di dalam tubuhnya ya, secara tubuh, secara jasmani, dan juga di dalam darahnya saat itu masih ada, dan mengatakan secara pribadi kepada para muridnya untuk makan dan minum ya, makan roti, mengambil roti ini dan minum dari cawan anggur tersebut. Dia mengatakan secara jasmani kepada murid-muridnya bahwa ini roti adalah perlambangan, melambangkan tubuhku ya. Nah, saya bacakan sekali lagi aja biar lebih jelas ya. Makanya kita kembali lagi saja ya kepada firman Tuhan. Ya, pada saat Tuhan mengatakan di ayat 24, inilah tubuhku, dia tidak merobek-robek tubuhnya. Ya. Ingat di sini ayat 24, sebelum ayat 24 maaf, dua kata sebelum ayat 24. Dia mengambil roti. Jadi yang diambil bukan tubuhnya, dia ambil roti. Lalu dia mengucap syukur ya. Dia ambil roti nih ya. Dia mengucap syukur, terima kasih Bapa ya. Lalu dia memecah-mecahkan. Jadi yang dipecah-pecahkan itu rotinya. Baru dia bagikan dan dia katakan, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Jadi bukan tubuh dia. Juga itu tidak berubah jadi tubuh. Rotinya dia cuma ngomong, inilah tubuhku. Ya. Oh, lalu ada yang katakan, ya tapi kan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang dengan cuman 5 roti dan 2 ikan. Bisa jadi begitu banyak. Iya, memang Tuhan bisa lakukan. Tuhan kalau mau rubah jadi
daging beneran memang bisa. Tapi bukan itu intinya. Tuhan katakan ini sebagai perlambangan. Itulah sebabnya belum selesai di situ. Ini loh roti ini, dia ngomong, inilah tubuhku. Kenapa kita itu tetap roti? Karena dilanjutkan di situ, menjadi peringatan akan aku. Ini sekedar untuk mengingatkan saja, saudara-saudara. Cuman mengingatkan. Jadi makanya sakralnya itu di memorinya, mengingatnya, bahkan bukan di elemen-elemennya, saudara-saudara. Ya. Sakralnya itu adalah di tindakan iman saya dan saudara melakukan perjamuan kudus tersebut, saudara-saudara ya. Ya, begitu juga sama dengan minum, ya. Cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Yesus katakan dimateraikan dengan darahku bukan saat itu. Dia sedang berbicara sekali lagi tentang apa yang dia akan lakukan di hari berikutnya. Yaitu dia akan dikorbankan di kayu salib dan darahnya itu akan dicurahkan. Dan itu yang akan menjadi materai daripada perjanjian baru antara Allah dengan saya dan saudara dengan umat manusia. Dimana dirayakan sekali lagi dengan perjamuan kudus untuk mengingatkan saya dan saudara akan pengorbanan Yesus. Amin. Ya. Jadi Yesus mengambil dua elemen yang dasar ini, yaitu roti dan anggur, ya, karena dua elemen dasar ini hampir setiap saat muncul di setiap kali orang-orang saat itu sedang makan, baik makan malam, makan siang dan lain sebagainya. Ya, untuk itu kita tahu pada saat kita menerima, ya ada transformasi, tapi bukan karena kita ditransformasikan oleh elemen-elemen tersebut. Kita mengalami transformasi oleh karena kita menerima perjamuan kudus ini dengan iman. Sekali lagi, artinya transformasi ini terjadi oleh karena iman saya dan saudara kepada Tuhan Yesus. Dan kita melakukan perjamuan kudus sebagai sebuah tindakan iman, yang mana juga melambangkan sebuah tindakan ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengatakan kepada saya dan saudara di 1 Korintus ini untuk lakukan ini sebagai peringatan akan Dia. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya langsung bacakan saja karena waktu. Ya, dikatakan di sini, jadi barang siapa, ya dikatakan ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi artinya ada tugas di situ yang kita harus lakukan saat kita mengambil perjamuan kudus. Itu sebenarnya kita mendeklarasikan tentang kematian Tuhan dan kebangkitannya sampai Ia datang. Lanjutkan ayat 27, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Gimana cara yang tidak layak tersebut? Yaitu pada saat kita tidak menguji diri. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi artinya yang harus kita lakukan apa? Pertama, kita harus menguji diri. Ya, nggak ada kebutuhan lain untuk dilakukan kok. Ya, jadi saudara katakan saya masih berdosa, nggak masalah. Tapi saudara menguji diri. Artinya saat saudara sebelum mengambil perjamuan kudus berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, tidak masalah. Ya, saudara minta Tuhan layakkan kembali, maka saudara silahkan ikut perjamuan kudus. Tidak masalah. Saudara bilang, oh tapi saya baru berbuat dosa. Semua orang masih sering buat dosa. Jadi minta maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan kembali bertobat saudara-saudara ya. Tapi jangan jadikan ini juga sebuah kebiasaan. Amin. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu dikatakan di sini kita harus mengakui kematian Tuhan. Ya, jadi harus percaya bahwa Yesus memang mati di kayu salib dan bangkit. Nah, kalau kita sudah lakukan ini dua, maka kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, ini dirangkum menjadi sebuah pengetahuan mengenai keselamatan. Artinya mengerti betul tentang keselamatan dan pertobatan. Ya, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tahu bahwa karena kematian Yesus di kayu salib saya diselamatkan. Dan ini datang kepada poin yang terakhir saya ingin ingatkan. Artinya, lalu kalau masalah umur gimana? Tidak ada masalah saudara-saudara. Bolehkah anak kecil ikut? Boleh selama dia sudah mengerti konsep keselamatan dan konsep pertobatan. Mengerti bahwa saya mengambil bagian dengan perjamuan kudus ini bukan karena rutinitas, karena saya orang Kristen, tetapi karena saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Bukan semata-mata karena orang tua saya Kristen, saya jadi Kristen, tidak. Tapi karena saya tahu Yesus adalah Tuhan saya, Juru Selamat saya, dan anak kecil tersebut mengerti bahwa Yesus sungguh mati di kayu salib dan dia sungguh bangkit di hari yang ketiga dan hidup sampai hari ini. Amin. Haleluya. Harap ini cukup clear untuk saya dan saudara untuk menjelaskan kepada teman-teman di luar sana, baik yang
masih Kristennya juga setengah-setengah, baik yang bukan Kristen, mengklarifikasikan pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dalam gereja GSJA, dan saya rasa ini juga cukup sama ya dengan gereja lainnya ya. Kalau urusan berapa kalinya, itu terserah. Tapi kalau GSJA biasanya sebulan sekali di minggu yang pertama ya. Lalu di acara-acara penting lainnya mungkin seperti Natal dan lain-lainnya. Tapi itu nanti kita bisa bahas lebih lagi. Amin. Yang jelas sekarang sudah mengerti tentang perjamuan kudus. Kita langsung berdoa saja karena waktunya sudah mau habis. Bapak di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tolong kami Tuhan di jalan iman kami untuk terus percaya bahwa Engkau telah mati dan bangkit dan hidup sampai hari ini. Terima kasih atas pengajaran perjamuan kudus ini, dan kami akan terus rayakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.